Bab 62. Ayo saja kalau mau berkelahi, kami tidak takut. Bunuh semua orang kampungan ini. Begitu perintah Handoko dilontarkan, belasan anak buahnya langsung maju seakan-akan telah lupa seberapa mengenaskannya mereka dipukuli Dodi waktu itu. Cari mati. Seketika, Dodi menyerbu ke arah para kerumunan itu. Ah! Handoko yang menjadi sasaran pertama, terjatuh setelah terkena pukulannya. Meskipun terlihat ketakutan, anak buah Handoko tetap saja nekat menyerang Dodi. Berani-beraninya menyerang orang dusun Darmadi. Ayo, semuanya hajar perusuh ini. Anggota tim penjual ikan beserta Gabrata tiga bersaudara mengambil tongkat dan menerjang ke arah lawan. Hentikan. Sony mencegah mereka semua, kelihatannya ada yang tidak beres dengan mereka. Jangan bertindak gegabah. Mereka tidak membawa senjata, jadi pasti tidak akan bisa melukai Dodi. Iya, ada yang tidak beres dengan mereka. Mari kita tahan diri dulu dan lihat apa yang akan terjadi nanti. Saran Gavin. Dia juga menyadari bahwa perusuh-perusuh ini berperilaku aneh hari ini. Sebelumnya, orang-orang ini selalu patuh dan bersikap ramah ketika bertemu dengan Dodi. Namun, hari ini mereka terlihat seperti sengaja mencari masalah. Meskipun tim penjual ikan sangat marah saat ini, mereka tetap menunggu di samping sambil memegang tongkat. Semua orang tahu jelas dengan kemampuan Dodi. Tanpa senjata, orang-orang ini sama sekali bukan tandingan Dodi. Bum bum bum. Dodi melancarkan serangan bertubi-tubi. Aduh, ah. Beberapa saat kemudian, Handoko beserta para anak buahnya terkapar di tanah sambil merintih kesakitan. Sekelompok pecundang, belum cukup ya dipukul sebelumnya, sekarang minta dipukul lagi. Dodi menghentikan serangannya dan berdiri dengan gagah. Saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan, ada yang membunuh orang. Orang dusun Darmadi membunuh orang, ayo cepat lihat. Para pengunjung dan penjual di pasar ikan itu langsung berkerumun karena penasaran. Beberapa perusuh itu memejamkan mata mereka sambil terkapar di tanah dan berpura-pura meninggal. Dodi langsung panik dan berteriak. Bicara sembarangan apa kalian? Siapa yang membunuh orang? Aku cuma menggunakan sedikit tenagaku, sama sekali tidak membunuh mereka. Sony mengerutkan keningnya dan menatap orang yang berteriak, firasatnya mengatakan bahwa orang-orang ini ingin memperkeruh situasi. Tim penangkap ikan juga merasakan ada yang tidak beres. Siapa yang berani membunuh orang di sini? Tangkap mereka segera. Terdengar teriakan yang tegas saat Eko berjalan menuju tempat kejadian dengan langkah cepat, diikuti oleh 7 polisi lainnya, ke-8 orang itu mengeluarkan pisau panjang. Mata pisau yang berkilauan membuat semua orang bergidik, sehingga kerumunan itu pun langsung berhamburan. Eko anak buahnya mengepung Dodi, sambil berkata, dari mana datangnya pengacau ini? Berani-beraninya melakukan kekerasan di siang bolong begini. Bukan aku yang melakukan kekerasan. Mereka sendiri yang datang mencari masalah, aku hanya membela diri. Dodi menatap pisau panjang itu dengan perasaan waspada, tetapi dia tidak merasa takut. Tuan Eko, kami adalah kelompok buruh yang bekerja dengan jujur di pasar ikan. Ketika bertemu dengan preman ini tadi, kami dipukuli hanya karena kami tidak tersenyum kepadanya. Handoko memohon sambil meneteskan air mata. Kamu bilang aku preman. Saking kesalnya, Dodi sampai tidak bisa bereaksi. Belum pernah dia bertemu dengan preman yang begitu mahir dalam memutarbalikkan fakta. Bahkan, ada beberapa penjual dan pengunjung pasar ikan lainnya yang mendukungnya. Benar, tadi kami juga melihat Dodi yang memukul orang duluan. Dia bahkan bilang mau ambil keuntungan dari mereka. Kamu, ingin sekali rasanya Dodi menyerang orang ini. Jelas sekali mereka semua sedang berbohong. Berani-beraninya kamu melakukan kejahatan di depan aparat penegak hukum. Tangkap dia. Eko berteriak sambil mengayunkan pisaunya. Ketujuh polisi lainnya juga mengerumuni Dodi sambil memegang pisau. Saat ini, dahi Dodi mulai bercucuran keringat dingin. Bab 63. Bilah pisau yang berkilauan membuat seluruh anggota tim penangkap ikan menjadi pucat. Mereka semua menatap Sony dan bersiap-siap untuk bertindak jika dia memberi aba-aba. Coba saja turun tangan, Tuan Eko akan menangkap kalian semua dan memenjarakan kalian. Handoko yang tergeletak di tanah melihat mereka dengan penuh harap. Jangan ada yang menyerang. Sony menggertakkan giginya dan mengepalkan tinju. Jika mereka menyerang aparat hukum, kejadian ini akan menjadi masalah besar. Dodi terdesak hingga tidak bisa mundur lagi. Danur yang usianya paling muda di antara semuanya, melemparkan sebuah tongkat ke arah itu. Shoot! Dodi mendengar suara angin dan menangkap tongkat yang dilemparkan kepadanya dengan gesit. Klontang, 8 orang polisi yang memegang pisau itu terpaksa menghindar. Salah satu petugas berteriak dengan marah, siapa yang melemparkan tongkat itu? Danur bersembunyi di antara kerumunan tim penangkap ikan, karena dia adalah yang paling kecil di antara mereka dan tidak ada yang memperhatikannya. Eko berteriak dengan tegas, Zabran, kamu sudah ditangkap polisi. Apa kamu masih mau memberontak? Dodi merasa ragu-ragu. Dia ingin melemparkan tongkat itu, tetapi dia takut tidak ada senjata lagi untuk melindungi diri. Sony merenung sejenak sebelum melangkah maju, Tuan Eko, aku ini orang yang sederhana. Orang yang menjadi temanku, akan mendapat uang dariku. Tapi, kalau menjadi musuhku, aku akan menghabisinya. Apakah Tuan Eko mau menjadi temanku atau menjadi musuhku? Hebat sekali kamu, berani-beraninya mengancam pejabat. Besar sekali nyalimu, tangkap mereka.
Tuan Eko yang sedari tadi mengernyit, tiba-tiba tatapannya tampak berbinar. Dia menempatkan pisau panjang di leher Sony. Kenapa bisa begini? Bilah pisau itu sangat dingin hingga menusuk tulang. Meskipun merasa takut, Sony lebih bingung dengan situasi saat ini. Baru beberapa hari yang lalu, dia melihat Wira meyakinkan Jamadi dengan kata-kata yang serupa. Menurut tebakannya, niat Eko melakukan semua ini juga hanya demi uang. Setelah mengucapkan perkataan itu dan memberikan uang kepada mereka, Eko beserta anak buahnya seharusnya akan mundur. Padahal, semua yang dilakukannya tadi sama persis dengan yang dilakukan Kak Wira. Namun, kenapa hasilnya begitu berbeda? Kedua tangan Sony diborgol. Eko berbalik menatap Dodi dan berkata, Zabran, kalau kamu masih menolak untuk ditangkap, aku akan menyuruh pemanah untuk datang. Mendengarnya, Dodi merasa makin ragu. Dia takut Eko akan memanggil pemanah dan menembak mereka, jadi Sony segera meyakinkannya, Dodi, cepat lepaskan tongkatmu, ikut mereka ke kantor kabupaten. Kita tidak takut menghadapi pengadilan. Dodi melepas tongkatnya dan pasrah diborgol oleh para polisi. Eko dan ketujuh orang lainnya menahan kedua orang itu dan pergi. Sementara itu, Handoko dan rombongannya bangkit dengan senang hati. Berani melawan kami, tunggu dihabisi saja kalian. Handoko melihat para tim penangkap ikan itu dengan tatapan merendahkan dan berkata, mulai sekarang, ikut aturan dan beri kami 30% komisi, kedua orang itu akan dilepaskan setelah beberapa waktu. Kalau tidak, jangan berharap bisa menjual seekor ikan pun di pasar ikan ini. Oh, satu hal lagi, di belakang Tuan Eko, ada kepala kepolisian Parangga. Aku tahu kalian suka mengadu, jadi silakan saja ke kantor kabupaten dan lihat apakah kalian bisa masuk ke sana. Sekelompok orang itu pergi dengan bangga. Belasan orang tim penangkap ikan berdiri terpaku di pasar ikan. Kita adukan saja ke pengadilan, waktu itu, Budi juga dipenjara. Ini membuktikan bahwa bupati kita ini adalah orang yang adil. Gavin mengulurkan tangannya dan berkata, berikan surat gugatan itu padaku, aku akan pergi mengajukan pengaduan ke pengadilan. Kak Gavin, aku saja yang pergi. Kak Gandhi, aku saja. Gandhi dan Ganjar saling berebutan ingin pergi mengajukan pengaduan, seorang anggota tim penangkap ikan mengeluarkan selembar kertas pengaduan dengan gemetar dan menyerahkannya kepada ketiga orang tersebut. Ini adalah surat pengaduan yang ditulis oleh Wira sebelumnya demi mencegah Eko dan Handoko bertindak sembarangan. Mereka sudah mengajukan pengaduan terhadap Budi sebelumnya, jadi semua orang tahu tentang aturan membunyikan gendang di depan pengadilan, yaitu harus dipukul 40 kali sebelum bisa mengajukan pengaduan. Orang yang berjaga di depan pengadilan itu adalah kaki tangan Eko. Hanya dengan memberikan sejumlah uang kepada mereka, penjaga itu pasti akan langsung menghabisi orang yang berani mengajukan pengaduan. Aku adalah yang tertua, jadi seharusnya aku yang pergi. Setelah mendorong kedua adiknya, Gavin meraih surat pengaduan itu dengan wajah tegas. Tiba-tiba, Danur, yang paling muda di antara semuanya, muncul dan merebut surat pengaduan itu dan berlari. Kak Wira adalah orang dari Dusun Darmadi, jadi orang dari Dusun Darmadi yang seharusnya mengajukan pengaduan ini. Aku tidak hanya akan mengadukan Handoko dan Eko, tapi juga Parangga. Bab 64. Jerit tim penangkap ikan dengan kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa Danur begitu nekat. Dia bahkan berani mengadukan Pak Erik. Gandhi, cari Kak Wira. Aku akan pergi ke pengadilan untuk mengatur agar penjaganya bisa memberi keringanan pukulan. Gavin memberikan instruksi sebelum mengejar Danur. Penjaga pintu pengadilan akan memperlakukan orang dengan berbeda sesuai dengan imbalan yang diterima. Jika diberi sogokan, mereka hanya akan berpura-pura memukul orang yang mengadu. Namun, jika tidak diberi sogokan, mereka akan memukul pengadu dengan keras. Danur berlari sepanjang jalan ke pengadilan dan langsung menuju ke gendang pengaduan. Ekspresi dua penjaga gerbang pengadilan sontak berubah. Mereka langsung menahan Danur dengan pedang mereka. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, Gavin menghalangi dan menahan tangan mereka. Tuan, mohon pengertiannya. Kami benar-benar dizalimi. Adikku masih muda dan tidak sanggup menahan pukulan. Tolong kalian bantu sampaikan kepada penjaga di dalam. Selanjutnya, uang 2000 gabak disodorkan ke tangan para penjaga itu. Kedua penjaga itu saling pandang sejenak dan bergumam. Cukup bijaksana, jangan khawatir. Adikmu tidak akan mati karena pukulan. Gavin menghela napas lega. Bum bum burn. Di depan gendang pengaduan, Danur mengayunkan palu dengan kuat dan memukulnya. Seisi pengadilan menjadi gempar, petugas pengadilan buru-buru keluar untuk mencari Bupati. Ketika gendang pengaduan berbunyi, Bupati harus naik ke ruang sidang. Ini adalah peraturan yang tegas di barak petugas di belakang pengadilan. Setelah mendengar suara gendang, Eko keluar dan melihat seorang pria parubaya, Pak Erik, para pengacau itu telah memukul gendang pengaduan. Apakah kamu sudah mengatur semuanya dengan baik? Salah satu dari tiga kepala kepolisian di pengadilan, Rangga Hamzah, mengenakan seragam berkerah hitam yang keren, dengan tubuh yang tegap dan mata yang tajam. Eko yang bersikap misterius di hadapan para tim penangkap ikan tadi, kini tampak merendahkan diri. Semua telah diatur sesuai permintaan Tuan. Baiklah, sudah cukup kalau begitu. Rangga memainkan cincin di ibu jarinya sambil berkata. Ketika Bupati masuk ke ruang sidang, mereka akan resmi ditetapkan sebagai pengacau. Eko mengerutkan kening dan berkata,
Puan, aku merasa agak bingung. Beberapa waktu yang lalu, bupati yang mengadili kasus mereka dan memihak kepada mereka. Sekarang kita malah mengubah status mereka menjadi pengacau. Bukankah ini sama saja menghina Tuan Bupati? Nanti Tuan Bupati akan marah. Rangga tersenyum sinis, lalu berkata, Eko, ada berapa tuan di kantor kabupaten ini? Eko menjawab dengan gemetar, ada 3. Rangga menyipitkan mata, lalu melanjutkan, siapa yang menentukan tuan mana yang paling berkuasa di sini? Eko merasa bahwa dia telah melihat rencana tersembunyi, meskipun Bupati memiliki otoritas tertinggi, jika dia tidak dapat mengendalikan aparat penegak hukum, semua itu hanya akan sia-sia. Posisinya bahkan akan menjadi lebih rendah daripada wakil Bupati dan wakil kedua. Dia tetap harus membiarkan bawahannya mendapat sedikit keuntungan agar semua orang rela bekerja keras untuknya. Rangga menghela napas. Tuan Bupati adalah sosok yang adil dan tidak memihak, dia bahkan memenjarakan kepala desa demi para pengacau itu. Kalau Tuan Bupati adalah orang yang paling berkuasa di kantor kabupaten, maka kehidupan kita yang sejahtera akan segera berakhir. Aku mengerti. Eko mengangguk sambil tersenyum tipis, tetapi dia tampak khawatir saat berbalik. Ketika para penguasa bertarung, orang yang mendapat kesialan adalah para anak buahnya. Jelas sekali, ini adalah rencana yang dibuat wakil Bupati untuk melengsarkan posisi Bupati. Dia yang menyuruh Rangga untuk membuat skenario seperti ini. Tujuannya adalah untuk mempermalukan Tuan Bupati agar dia kehilangan wibawa di pengadilan. Pengacau dari Dusun Darmadi menjadi bidak bagi Rangga. Sementara itu, Handoko akan menjadi duri di mata Bupati. Seandainya Handoko tahu semua ini sebelumnya, dia pasti tidak akan terlibat. Namun, sekarang sudah terlambat untuk mundur. Kini, Handoko hanya bisa berharap Rangga dan wakil Bupati akan berhasil. Begitu masa jabatan Bupati ini berakhir, maka dia akan aman. 1 jam kemudian, pengadilan dimulai. Iqbal, sang bupati, mengenakan pakaian resmi berwarna hijau dan duduk tegak di atas panggung besar. Di sebelah kanan, ada sebuah meja kecil yang berisi perlengkapan tulis. Dengan wakil bupati yang duduk di depannya, Danur berlutut di lantai, diam-diam melirik bupati dan wakil bupati dengan tubuh yang gemetaran tanpa henti. Dia selalu menantikan momen untuk mengajukan pengaduan seperti yang dijelaskan oleh Sony dan hari ini akhirnya dia memiliki kesempatan itu. Ketika mendengar cerita mereka, Danur tidak merasa takut. Namun, sekarang ketika dia berlutut sambil menatap Bupati, rasa khawatir tiba-tiba muncul di hatinya. Dia lebih takut dengan hukuman 40 pukulan yang akan dijatuhkan padanya karena memukul gendang pengaduan. Orang yang memukul gendang pengaduan di luar waktu pengadilan, harus dihukum 40 kali pukulan. Saat melirik pemuda di bawah panggung, Iqbal mengeluarkan sebatang kayu putih dan melemparkannya ke lantai. Peraturan ini dijalankan dengan sangat ketat. Jika ada yang memukul gendang pengaduan di luar jam pengadilan, akan dihukum dengan berat. 40 pukulan. Meski sudah mempersiapkan diri sebelumnya, Danur tetap merasa gugup. Wajahnya tampak pucat, dia menggertakkan gigi dan sekujur tubuhnya terasa kaku.